Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Sania Nur Haulia dengan NIM 11820600059 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Praktikum fisiologi hewan kali ini yaitu tentang metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh organisme untuk menghasilkan energi. Tujuan praktikum metabolisme yaitu untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat yang digunakan pada praktikum metabolisme ini yaitu ada timbangan dan alat pengukur tinggi. Yang pertama, kita timbang terlebih dahulu berat badan kita dan kita ukur tinggi badan kita. Menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan cat Du Bois. Letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot pada garis 2. Kemudian hubungkan dengan garis antara titik garis 1 dan titik garis 2. Dari garis tersebut pada garis yang tengah diperoleh satuan titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh. Selanjutnya menentukan BME. BME ini sudah memiliki ketentuan di mana untuk laki-laki itu 41 dan untuk perempuan itu 36,9. Selanjutnya menghitung BMR. Rumus BMR ini yaitu luas permukaan tubuh dikali BME dikali 24. 24 ini yaitu kalori per hari. Setelah semuanya terlaksana, kita catat hasil-hasil dari langkah kerja tersebut. Pada tabel hasil pengamatan, di sini ada kolom nomor, nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, BME, dan BMR. Untuk kolom nomor yaitu nomor 1, namanya Sania, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya 145 cm, berat badannya 45 kg, luas permukaan tubuhnya 1,35, BME-nya 36,9 dan BMR-nya yaitu 1195,5. Pada praktikum kecepatan metabolisme ini menggunakan berat badan, tinggi badan, dan luas permukaan badan. Untuk menghitung kecepatan metabolisme dapat diukur melalui perhitungan luas permukaan tubuh yang ditentukan berdasarkan cat Du Bois dan mencari kebutuhan kalori yang hilang berdasarkan usia yang tersedia pada daftar BME atau basal metabolic energy. Setelah perhitungan tersebut sudah ditemukan, lalu didapatkan kecepatan metabolisme dengan rumus BMR. BMR ini yaitu basal metabolic rate, yaitu rumusnya luas permukaan tubuh dikali BME dikali 24 kalori per hari. Nah, contoh untuk menghitung BMR yaitu bisa kita lihat pada tabel hasil pengamatan, di mana luas permukaan tubuh Sania itu 1,35 dikali BME-nya 36,9 terus dikali 24 itu menghasilkan 1195,5. Jadi BMR-nya itu yaitu 1195,5. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang ada di modul. Pertanyaannya
pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Nah, perlu kita ketahui bahwa metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh saat mengubah makanan menjadi energi. Nah, keseluruhan proses kimia inilah yang menghasilkan dan mengedarkan energi yang tubuh Anda butuhkan untuk kelangsungan hidup. Tapi, tak semua orang memiliki kecepatan metabolisme yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kecepatan metabolisme ini juga mempengaruhi seberapa cepat Anda lapar dan seberapa cepat tubuh membakar kalori. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme ini? Yang pertama ada waktu tidur. Nah, waktu tidur dapat mempengaruhi metabolisme Anda dengan membantu untuk tetap stabil. Tubuh Anda akan kesulitan menghasilkan energi saat tubuh kelelahan dan dipaksakan bekerja pada waktu yang seharusnya tubuh beristirahat. Kondisi ini juga dapat memicu penyakit yang secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi performa metabolisme tubuh seperti diabetes atau kegemukan. Nah, suatu penelitian yang dilakukan di Universitas Pennsylvania kepada 36 orang dewasa selama 5 hari, mereka diizinkan tidur hanya selama 4 jam tiap malam. Hasilnya, kurang tidur saat malam menyebabkan metabolisme tubuh menjadi lambat 50 hingga 60 kalori per hari. Yang kedua ada hormon. Nah, hormon ini mempengaruhi kecepatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh Anda. Yang kedua ada usia. Terhitung sejak 40 tahun, metabolisme Anda akan mengalami perlambatan sekitar 5% setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pertambahan usia Anda akan cenderung kehilangan otot dan menambah massa tubuh Anda. Hanya sedikit kalori yang dibutuhkan. Penuaan juga mempengaruhi kelenjar tiroid yang memegang peranan dalam cepat lambatnya metabolisme. Yang keempat ada makanan yang dikonsumsi. Nah, tubuh Anda membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk diubah menjadi energi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kelima ada cairan dalam tubuh. Keberadaan cairan dalam tubuh mempengaruhi metabolisme dalam tubuh Anda. Hal ini dikarenakan cairan diperlukan pada proses metabolisme untuk membakar energi dan sebagai bahan bakar pengurangan massa tubuh. Kekurangan cairan dalam tubuh justru dapat menghambat proses metabolisme. Yang keenam maksud saya itu ada obat-obatan. Kondisi kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi metabolisme. Saat Anda sedang mengkonsumsi beberapa obatan tertentu, ini ternyata dapat memicu perlambatan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Selanjutnya soal nomor 2. Soalnya itu di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Proses ini bisa terjadi di berbagai sel dalam tubuh. Proses ini bisa terjadi di berbagai sel di dalam tubuh. Energi ini yang selanjutnya digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh, dari bernapas, berpikir, hingga Anda melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari. Selanjutnya nomor 3, pertanyaannya, buatlah pembahasan sesuai dengan hasil praktiknya. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel setiap organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme juga merupakan proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme diantaranya yaitu ada usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan.